kepada para jamaah. Oh ya, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah salat zuhur musala enam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan syukur kita dengan kalimat-kalimat tahmid. Mudah-mudahan amalia sholat fardu berjamaah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan taklim yang akan diasuh oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Basrudin Al-Bantani yang sudah hadir di hati kita. Mudah-mudahan Pak Ustaz diberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat, panjang umur, dalam keberkahan, keselamatan. Amin. Salam salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian siang ini kita akan lanjutkan mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah. Di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, mari kita kembali bertebal bagaimana kita dengan memperdalam mengenal sifat Allah. Insyaallah pada siang hari ini yaitu sifat Allah yang qiyamuhu bi nafsihi, yang akan dijelaskan oleh Ustaz. Mari sebelum kita mulai kajian kita, mari kita membaca Al-Quran dan dibukakan pintu-pintu keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca masyarakat bisa maju dikit Pak, biar yang saudara kita yang belum sholat biar tidak sempit. Ya, silakan aja maju. Insyaallah lebih dekat lebih baik. Ini wajib aja. Baik, mari kita langsung saja. Insyaallah waktu kita sampai jam 1. Nanti kalau ada pertanyaan 1 sampai 3 pertanyaan insyaallah. Pada Ustaz Kiai Haji Muhammad Basrudin Al-Bantani kami persilakan menyampaikan materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wal khamisatu qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Sifat wajib Allah yang kelima adalah qiyamuhu bi nafsihi. Wa ma'nahu annahu ta'ala laysa muhtajan ila mahallin ay dhatin yahullu bihi ay laysa sifatan. Arti qiyamuhu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada tempat, yakni zat yang ia diami. Maksudnya Allah itu bukan sifat. Walaysa muhtajan ila mujidin yujiduhu. Tidaklah Allah butuh kepada pencipta
yang menciptakannya. Fahuwa ghaniyun an dzalika, maka dia Allah maha kaya, tidak butuh dari yang demikian itu. Wa yastahilu alaihi alla yakuna qa'iman bi nafsihi, mustahil atas Allah bahwa tidak berdiri sendiri. Wa maknahu, pengertiannya, an yakuna muhtajan ila mahallin aw mujidin, bahwa Allah itu butuh kepada tempat atau zat untuk didiami, atau butuh kepada pencipta. Ta'ala an dzalika 'uluwan kabira, maha suci Allah dari yang demikian itu dengan maha suci yang besar. Segini dulu, moga-moga cukup waktu. Jamaah sekalian, keluarga besar Majelis SCTV dan Senayan City yang mulia, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemurahannya masih memberikan kita nikmat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Meski persiapan kita dengan Ramadan begitu minim, kalau melihat sejarah salafus saleh, 6 bulan sebelum Ramadan mereka nangis-nangis, berdoa panjang lebar ba'da sholat 5 waktu, minta dipertemukan dengan Ramadan. Kalau kita biasa-biasa saja, tapi Allah dengan maha rahman rahimnya menganugerahkan kepada kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Harapan kita, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling bagusnya dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita alami. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, kajian kita meski terputus cukup lama memasuki pada kajian sifat qiyamuhu binafsihi. Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan pastikan ibadahnya tidak diterima. Salatnya, zakatnya, begitu ibadah-ibadah yang lain. Sebab yang namanya ibadah pada hakikatnya mematuhi perintah zat yang disembah. Imam Ghazali menyatakan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak sah sebelum orang itu mengenal zat yang disembah. Cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhitung dan tak terhingga jumlahnya, yang wajib diketahui oleh muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat hanya 20. Dari 20 itu yang nomor 5-nya qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib menurut akal, yang namanya Tuhan itu mesti memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu bahasa sederhananya berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini memiliki 3 pengertian. Tidak butuh kepada tempat untuk didiami. 2, tidak butuh kepada zat untuk ditempeli. 3, tidak butuh kepada pencipta. Itu namanya qiyamuhu binafsihi. Kalau pakai bahasa Jakarta, kaya raya. Qiyamuhu binafsihi itu kaya raya.
selain Allah siapapun dia miskin, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa arti qiyamuhu binafsihi? Artinya yang namanya Tuhan tidak butuh kepada tempat untuk didiami. Sehingga ketika ada anak muda ditanya oleh temannya, kapan lo nikah? Sampai tahun 2014, tahun yang membingungkan, baru nombe pemilu, capresnya dua-duanya menang, tidak ada yang kalah. Kapan lu nikah? Dia bilang terserah yang di atas. Namanya terserah yang di atas itu pengertiannya dia menisbatkan Tuhan kepada tempat yang namanya atas tempat. Itu namanya akidahnya dia rusak. Begitu. Dia belum mengenal Tuhan. Begitu. Sebab apa? Kalau ngomong atas, atas ini mana? Ini harus kita mengerti. Begitu. Karena kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bentuk seperti ini. Yang lurus dengan kepala namanya atas. Yang lurus dengan kaki namanya bawah. Tangan kita yang paling kuat namanya tangan kanan, lawanannya tangan kiri. Maka yang ke depan namanya sodr atau depan, muka. Tentu yang belakang namanya dhohar bahasa Arabnya, belakang. Ini karena bentuk kita kayak begini. Maka atas itu kata kita ya itu. Itu kata kita. Makhluk Allah itu bukan manusia saja. Semut pun makhluk Allah. Makhluk Allah bukan semut biasa. Makhluk Allah bukan semut. Ciptaan Allah bukan. Nah kalau ada semut nih jalan nih di atas nih semut. Kalau kita boleh tanya tuh, tanya sama semut, atasnya dia mana? Mana atasnya dia? Kalau ada semut tuh lagi jalan di situ tuh, atasnya dia mana? Atasnya dia mana? Nah ini nih atas namanya ya. Begitu. Kalau kata kita atasnya. Jadi yang benar akidah semut atau akidah kita? Lalu bagaimana? Nah di sini nih kita Muslim harus tahu. Kita jangan berbicara tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada. Nah ini qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh kepada tempat. Kenapa? Sebab Allah dan tempat itu duluan Allah. Beda sama kita manusia. Kalau manusia kita sama bumi duluan mana? Maka kita butuh apa? Begitu. Namanya disebutnya kita butuh. Maka lalu bagaimana? Ada tapi tidak ada tempatnya. Oh, tidak boleh susah. Di badan kita juga ada yang disebut ruh. Ini kira-kira yang datang taklim ini ada nyawanya enggak? Ada. Di mana nih nyawanya? Di atas, di tengah, di perut, dengkul, jempol kaki. Di mana? Atau biasanya kalau di SCTV kalau ditanya tuh biasanya jawab apa diam ya? Biasanya yang lazimnya kalau orang tanya tuh biasanya dijawab apa diam ya biasanya. Kok ini diam aja? Di atas, di tengah atau di bawah? Ini ada nyawanya nggak? Takut melotot ada nyawanya doang nih. Ada nyawanya nggak ini? Ada. Di mana? Di badan. Itu kira-kira orang yang wafat itu ada badannya nggak? Ada. Ada nyawanya? Katanya di badan. Itu ada badan. Kalau pertanyaannya di mana, yang ditanya adalah tempat. Jadi di mana? Nggak tahu. Tapi yakin ada nyawanya? Yakin. Walaupun nggak tahu. Itu baru makhluknya Allah yang namanya nyawa. Masih banyak ciptaan Allah. Itu kita nggak tahu. Begitu. Maka mau bagaimana? Mau Tuhan sama nyawa masih hebatnya nyawa.
sesuatu yang sangat sulit. Ini nanti sama guru di luar ngaji Ramadan bisa ditanya, kan begitu, nanti bisa ditanya itu di mana begitu. Biar kita nggak panjang pada itu, nanti bisa udah jam 1 ini habis itu. Yang kedua, arti qiyamu binafsihi, Allah itu tidak butuh kepada sifat, tidak butuh kepada tempat untuk didiami. Jadi di dalam diri kita biar gampang, ada namanya zat, ada sifat. Apa itu zat? Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat. Apa itu sifat? Sifat itu yang ditempeli zat. Biar gampang saya mau contoh. Ini namanya pici, picia. Ini warnanya apa nih? Putih. Ini ada dua Bapak, di dalam ini. Ada sifat, ada zat. Putih namanya sifat, warna yang nempel pada benda yang namanya pici. Maka ini ada dua, ada benda itu bahasa lainnya zat begitu. Ada namanya sifat. Ini pici bersifat warna putih. Putih adalah sesuatu yang nempel pada pici. Pici ditempeli warna putih. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mau logika sederhana buat mencerna maksud kami. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sifat, bukan, tapi betul-betul ada zatnya. Ada zatnya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat, mana mungkin sifat memiliki sifat? Sebab yang memiliki sifat di mana-mana adalah zat. Begitu. Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha menentukan. Itu yang namanya menentukan, kuasa, mendengar, melihat, itu sifat. Dan itu sifat tidak bakalan nempel pada sifat, tentu nempelnya pada zat. Maka karena itu arti qiyamu binafsihi, Allah tidak butuh kepada zat, sebab Allah sendiri zat yang memiliki sifat. Itu singkatnya begitu, biar kita tidak panjang pada tataran ini. Ketiga, arti qiyamu binafsihi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada pencipta, sebab dia pencipta segalanya. Itu begitu. Allah tidak butuh kepada pencipta. Karena itu mau tidak mau mohon maaf kalau kami menyinggung atau ada yang merasa tersinggung dari saudara kami yang berbeda agama, khususnya saudara kita dari Nasrani begitu. Sebab kalau sudah ngomong kajian tauhid, berbicara Tuhan, maka agama ini didudukkan di atas meja semuanya. Apakah itu Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, dan Islam, semuanya duduk. Sebab kalau berbicara Tuhan, semuanya wajib yang namanya manusia harus mengenal Tuhan yang menciptakan. Perbedaan yang mendasar, saudara, antara Islam dan Kristiani itu pada sifat yang nomor 5, qiyamuhu binafsihi. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Wong qiyamu binafsi itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu bahasa yang sederhana. Allah tidak butuh kepada yang lainnya, justru yang lainnya butuh kepadanya. Itu arti qiyamu binafsihi. Jadi Allah itu, Tuhan itu mesti sifatnya tidak membutuhkan kepada apapun dan segalanya butuh kepadanya. Itu begitu. Itu namanya qiyamu binafsihi, yang disebut dalam Al-Quran Allahus Somad. Tuh, Somad itu artinya qiyamu binafsihi. Allah dalam beberapa terjemahan itu Al-Quran, Allah tempat bergantung hajat makhluknya. Artinya seluruh makhluk butuh kepada Tuhan dan Tuhan tidak butuh kepadanya. Tapi di dalam akidah Nasrani ini bukan dalam rangka kita melecehkan, tapi dalam rangka menguatkan akidah saudara kita seiman, agar supaya kita mantap sebagai muslim, menuhankan Allah. Ucapan bukan sekedar ucapan radina billahi rabban, bukan sekedar begitu, wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Biar benar akidah kita. Di dalam Injil boleh dibuka itu, Injil perjanjian lama saja, pada kitab Kejadian pada pasal 6 ayat 6. Itu silakan dibuka bagi saudara kita yang lain, biar kita tidak mengarang begitu. Karena kita sudah mau berbicara tentang Tuhan, maka konsep agama mau kita dudukkan sekarang.
Di sana tertulis berbicara tentang Nabi Adam. Ketika Adam itu melakukan kesalahan, ini sama dengan kita di judul ini. Ketika Adam itu melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka Tuhan menjadi bingung karenanya. Sebab Tuhan memiliki dua sifat, kasih dan adil. Demi kasihnya, maka Adam tidak dihukum, tapi bertentangan dengan adilnya. Demi adilnya, maka Adam yang bersalah mesti dihukum, tapi bertentangan dengan kasihnya. Kalau yang sayang, orang salah enggak dihukum. Karenanya Tuhan berduka cita karena Adam. Singkatnya begini, paparan pasal dari kitab Kejadian ini Injil Perjanjian Lama. Injil Perjanjian Lama itu ada 5 kitab. Kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Maka di dalam kitab Kejadian ini berbicara tentang asal-usul manusia. Maka Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang dilarang. Maka ketika makan buah dilarang ini, Tuhan di dalam Kristiani sifatnya dua, adil dan cinta. Kasih itu sayang. Ini Adam kalau ini salah makan buah yang dilarang, kalau dihukum ini bertentangan dengan sayang. Kalau didepankan sifat Tuhan saya, jangan dihukum, berarti bertentangan dengan adil. Itu Tuhan bingung. Ini Adam ada-ada aja Adam. Jadi Tuhan dibikin bingung sama Adam. Begitu, masih tinggian Adam. Agar supaya kita jelas, maka kita harus buka Injil Perjanjian Baru sebagai paparan daripada Perjanjian Lama pada Injil Yohanes pasal 12 ayat 2. Setelah Tuhan bingung beribu-ribu tahun. Jadi tell me juga tuh Tuhan, ribuan tahun. Setelah Tuhan bingung beribu-ribu tahun, barulah Tuhan mendapatkan keputusan. Tuhan turun dari kerajaan surga ke kerajaan dunia lewat rahim Bunda Maria, menjelma menjadi anak. Siapa nih? Biar kita tidak itu. Tapi kalau menurut saya sih jangan ke Injil dulu. Quran jarang dibaca sama kita. Quran jarang dibuka. Dan sama-sama dulu kita dah. Ya, Quran dulu. Ada Muslim yang kagak nyolek-nyolek Quran, kagak. Begitu kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran dulu biar bisa kita. Jamaah yang mulia, begini maksudnya. Jadi setelah ribuan tahun, baru tuh Tuhan ngerti, ini mana dulu, apa adil, apa sayang, apa adil, apa sayang. Paparannya baru Tuhan, wah kalau begini gua harus masuk dalam rahimnya Maryam nih, maka menjelma menjadi anak. Kesimpulannya begini, jadi Allah itu begitu di dalam dunia Kristiani, demi mengampuni kesalahan Nabi Adam, maka Allah itu turun. Turun itu artinya menjelma menjadi manusia. Demi manusia, maka Tuhan menjadi manusia. Demi artinya Tuhan tidak berdiri sendiri. Kalau di dalam Islam, Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsi. Semuanya Allah tidak butuh kepada segalanya. Biar saya singkat, segalanya itu manusia aja, biar kita gampang memahaminya. Allah tidak butuh kepada manusia, tapi justru manusialah yang butuh kepada Allah. Tapi kalau di Injil, Allah butuh kepada manusia, ampe demi ngampunin ada, rela-rela masuk dalam rahimnya Siti Maryam, ampe didorong pakai darah yang kotor itu Tuhan. Maka dalam pribadi Yesus ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, plus ada Roh Kudus juga. Begitu. Tapi kita nanti pada wahdaniyat, paparan tentang trinitasnya, ini baru sifat kelima. Artinya di dalam dunia Kristiani itu yang namanya Tuhan butuh sama manusia, begitu. Tapi di dalam Islam tuh yang namanya manusia butuh pada Tuhan, tapi Tuhan tidak butuh kepada manusia. Sifatnya qiyamu binafsi. Al-Quran itu banyak sekali dalilnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 15,
Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, siapapun dia, orang barat, timur, utara, selatan, kalian itu semuanya butuh kepada Allah. Quran bilang begitu. Dan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada manusia. Al-Hamid, Maha terpuji. Allah tidak butuh sama ibadah kita, enggak. Allah tidak butuh sama ibadah kita, enggak. Andai kita enggak ibadah, Tuhan kagak rugi. Andai kita rajin ibadah, Tuhan kagak untung, kagak. Tapi untung dan rugi itu bukan buat Tuhan, tapi buat siapa? Buat kita sendiri. Begitu karena itu saking kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha kaya, maha tidak butuh segalanya. Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh. Andai pun kita disuruh ibadah demi kepentingan kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rugi. Apalagi timbang kita doang yang gak puasa, apalagi timbang kita doang yang gak mau sholat. Ada muslim ya Rabbana, tidak mengerti banget, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang hidupnya gak mau masuk musola, hidupnya mau masuk masjid tapi udah mati baru pengen disolatin di masjid. Ada gak yang gitu? Banyak gak? Banyak. Ini orang ketika dia mati, binatang piaraannya ngomong. Ketika dia mati, kambingnya sama ayamnya dia ngobrol. Kata ayam sama kambing, bing, ini sebetulnya kagak sopan. Ayam kan kecil, kambing gede, abang kek. Tapi karena ayam tidak ngerti tata sopan, main bangding aja. Bing, ini majikan kita ini, kalau mau direnungi, kata ayamnya, kayak kita. Itu kambing bilang, lu kurang ajar ya. Dia ngasih makan tiap hari sama kita, lu ngapa samain dia sama kita? Coba aja pikirin. Kalau ampe lu kambing, begitu kata ayam, lu hidup-hidup masuk ke masjid, boleh nggak kambing hidup masuk ke masjid? Diusir nggak kira-kira sama merebotnya? Diusir. Tapi kalau lu udah mati, jadi kebuli kambing gitu, masuk di masjid, ada maulidan, masuk kebuli di masjid, boleh nggak? Boleh. Kata kambing lu juga sama ya, masuk musola Senayan City, hidup-hidup, diusir. Tapi kalau udah mati, nasi uduk ayam goreng, masuk musola, boleh nggak? Lah ini kan majikan kita hidupnya nggak ke musola ya, udah mati aja, baru main ke musola. Lah kan kayak kita ya, kata ayam. Jadi karena itu kalau mau kesinggung jangan nama saya, sama siapa? Ya ayam yang nyamain, saya cuma dongengin aja. Jadi kita ini dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung, jamaah yang mulia. Kita ini butuh sama Allah. Sampai Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya menyatakan, faqatuka lahu dzatiyatun wa innama wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Kata Imam Ibnu Athaillah, Anda butuh kepada Tuhan, itu adalah emang watak dasar Anda sebagai manusia. Sebagai manusia emang dasarnya butuh sama Allah. Jangan sombong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wa inna ma wurudul asbab, sesungguhnya datangnya sakit, dagang rugi, keluarga berantakan, anak kena narkoba dan lain sebagainya, sebetulnya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ngingetin kita yang tertidur, ingetin kita yang lagi melek, dicubit, biar kita biar kita sadar bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dagang dikasih rugi, biar kita sadar betapa kita makhluk yang lemah. Begitu, kita dikasih sakit, biar kita sadar bahwa kita makhluk yang lemah, punya Tuhan yang kuat. Minta, jangan tidak, minta sama Dia, minta. Maka yang namanya problem hidup tidak bakalan habis dari kita, tidak bakalan habis selama kita hidup. Kenapa? Biar kita sadar betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang Dia yang punya sifat qiyamuhu binafsi. Maka kita jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh alergi dengan ujian. Gua ya Allah, doanya hindari kami dari ujian. Wah, ini orang muslim kurang mengerti agama. Kalau dia doanya, ya Allah hindari kami dari ujian. Jangan. Kalau kita nggak mau ikut ujian sekolah,
kelas 1 SD mulu, dibilang sama bu guru saya nggak mau ikut ujian dah. Ya udah kelas 1 aja. Nanti tahun besok nggak mau ikut ujian, kelas 1 aja. Temannya udah lulus sampai kuliah, di kelas 1 mulu, habis nggak mau ikut ujian. Maka muslim yang baik bukan dihindarkan dalam ujian. Bila diuji, beri kami kemampuan untuk menyelesaikannya. Begitu. Sebab hidup tidak lepas dari ujian. Begitu. Persoalan terus menumpuk. Begitu. Tidak bakal habis. Persoalan itu satu terurai, masih muncul. Jadi kebahagiaan tidak bakal ketemu kalau kita tidak mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamu bi nafsihi menggambarkan betapa manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jauh dari Allah. Jangan kita jauh dari Allah. Ini ada hadis yang cukup panjang di dalam kitab Sahih Muslim, namun kita dibacanya itu terlalu panjang sekali. Penjabarannya mungkin pada pertemuan mendatang. Dengan waktu yang sangat singkat kami tidak bisa bacakan panjang tentang betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Rumitnya dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hadis qudsi. Allah berfirman, kata Allah, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahra. Kata Allah, hambaku, andai orang dulu, orang terkemudian, jin maupun manusianya, semuanya kumpul dalam satu lapangan. Mereka meminta kepadaku apa saja yang dia minta. Minta motor, minta duit, minta ini, minta itu, dikasih. Andai semuanya yang diminta itu kukasih, kata Allah, tidak bakal berkurang perbendaharaan yang ada pada zatku, kecuali laksana kurangnya air laut yang ditimba dengan jarum jahit satu kali. Ini jarum jahit, bolong jarum jahit. Kita pengen nimba air laut, sekali kita masukin jarum jahit, bus di laut, kita angkat, kira-kira sisanya tinggal seberapa? Seberapa sisanya? Selaut, sisanya seberapa? Selaut, tidak berkurang. Jadi Allah tuh Maha Kaya. Jangan takut muslim minta sama Allah. Minta. Namun kita harus dewasa jemaah. Harus dewasa. Ini jangan-jangan kita kelasnya masih bocah. Sampai tahun 2014 masih bocah. Jangan-jangan. Ini menghadapi qiyamu binafsi begini. Jamaah yang mulia, di dalam ilmu fiqih atau hukum Islam, orang dikata dewasa kalau mencapai umur 15 tahun dari sisi umur. Kalau negara kita 17 tahun boleh nyoblos, plus boleh dicoblos, kan gitu ya. Begitu. Kalau 17, kalau Islam 15, baru dikata orang tuh dewasa. Itu dalam ilmu syariat. Tapi di dalam ilmu hakikat, ilmu tauhid, maka orang dikata dewasa bukan dari sisi umur, tapi dari perjalanan spiritualnya. Boleh jadi orang umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, tapi dia di mata Islam masih bocah. Boleh jadi orang baru umurnya 10 tahun, 12 tahun, tapi di mata Islam udah dewasa. Apa itu bocah? Bocah itu kalau minta apa saja kagak dituruti, ngambek tuh bocah. Kalau minta apa saja nggak diturutin, ngambek, nuduh yang tidak. Itu bocah. Contoh anak kita minta es krim mama kita, ya beli es krim, nggak kita kasih. Dia bakal menuduh papa saya pelit, sebab minta es krim tidak dikasih. Itu bocah yang kayak begitu tuh. Padahal kita jadi ayahnya bukan pelit, duit ada. Cuman masalahnya dia belum sarapan, takut batuk, takut pilek, takut sakit perut. Ini merugikan dia, nggak bisa main gundu, nggak bisa main petak umpet nantinya. Kalau dituruti, maka ketika bocah ini beranjak dewasa, dia mengerti, oh ayah saya waktu itu minta es krim bukan pelit sebetulnya, tapi ayah saya itu memberi yang lebih baik dari apa yang saya minta. Dia dewasa baru. Maka ada di antara kita saudara, dia dengar dari gurunya ketika dia mengalami kesulitan, Anda sholat tahajud, malam sholat, tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat.
Anda mohon sama Allah seminggu aja beres, Anda punya persoalan. Dia sholat malam, ada tuh muslim sholat tahajud 2 rakaat, udah 5 hari tidak ada perubahan, warungnya begini-begini aja, berhenti tahajud, tahu doang ngerjain kagak. Ada nggak tuh yang tahu doang nggak ngerjain tahajud? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Mana tuh orangnya? Ngambekan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dibilang ini usahanya lagi susah, diajarin sholat duha oleh gurunya, dikata jalanin sholat duha. Sholat duha udah dijalanin sama dia seminggu tuh, sholat duha seminggu. Dia bilang gak ada perubahan dalam rezeki saya, begini-begini aja, berhenti. Tahu doang sholat duha nggak dikerjain. Ada nggak yang kayak begitu? Ada nggak? Itu banyak. Ngambekan sama Allah. Ini namanya bocah. Biar udah ubanan. Bocah dia suka ngambekan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dong belajar. Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyindir kita, innama yu'limukal man'u li'adami fahmika fil man'i mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainal ata'i. Sesungguhnya Anda kecewa kepada Allah ketika ditolak permintaannya, ketika telat Tuhan memberi karena Anda masih bocah-bocah. Ngambekan nama Allah, ngambekan, tidak paham tentang rahasia mengapa Tuhan tidak beri. Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i, bila Allah buka mata kalbunya memahami kenapa tidak diberi, dia bakal berkata adal man'u ainal ata'i. Tuhan bukan pelit, tapi Tuhan memberi yang lebih baik dari apa yang kita minta. Seringkali yang kita minta itu tidak menguntungkan kepada kita, karena kita awal asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali Anda pengen sesuatu, tapi itu tidak bagus buat kita. Contoh, ada muslim rumahnya masih reot, jamaah yang mulia, masih reot rumahnya, buat tahajud 4 rakaat. Dia nangis sama Allah, tiap malam minta dikasih uang, kasih rezeki biar bisa betulin rumah jadi permanen. Baru 2 rakaat bocor rumahnya, hujan gede, bocor. Hujan gede, baru 2 rakaat berhenti nyari ember. Buat apa tuh nyari ember? Nadain air sambil netes air mata. Ya Rob, beri kami rezeki bisa betulin rumah. Kalau rumah gedong wanita tahajud nggak keganggu. Saya yakin bukan 4 ya Rob tiap malamnya, bisa 8 ini kalau rumah gedong ya Rob. Allah Subhanahu Wa Taala kasih dia dengan rintihannya tuh, ya udah kasih kemudahan jalan usaha, bisa betin rumahnya. Sekarang tinggal di komplek, rumahnya gedong, mentereng, permanen. Malam emang tahajud dan 4 rakaat begitu, boro-boro. Kalau marah ngapain? Ngorok. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak. Itu permintaannya tidak membuat dia tambah dekat dengan Allah, tambah akrab dengan Allah. Maka apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita, maka ini yang terindah buat kita. Masing-masing punya jalannya, jamaah yang mulia, punya jalannya. Manusia itu butuh sama Allah. Jangan sampai kita habis sholat langsung kabur. Doa. Kalau kita mengerti qiyamu binafsi, doa dulu. Ini bahasa gampangnya, ada orang kaya raya. Saya mau contoh-contoh saja biar mudah dicerna ngaji tauhid ini. Orang kaya raya bikin pesta, diundang kita bersama, semua orang diundang. Sesudah masuk di dalam pesta itu dan menunya banyak, makanan begitu banyak makanan, minuman begitu banyak minuman. Namun ini anehnya nih, orang kaya nih bilang begini sama kita, loh pergi sama kita, diusir sama dia, sama orang kaya. Tapi sama teman kita, lu mau duduk, lu nikmati makanan ini nih, tuh makan, tuh minum, lu mau pergi. Kita diusir sama orang kaya. Kira-kira kalau itu orangnya kita yang diusir sama orang kaya tuh, kira-kira kita marah nggak? Marah nggak tuh? Marah. Kesel nggak kita? Kesel kita. Kenapa kita kesel? Kenapa kita kesel? Kenapa kita kesel? Enggak boleh ngapain lu undang kalau kemudian diusir begitu.
Maka kita kesel, jadi kita ninggalin tempat itu dalam keadaan kecewakan atau dalam keadaan biasa-biasa saja? Kecewa. Itu gambaran orang ibadah, saudara sekalian yang mulia. Al-Quran menyatakan fa'idha faragta fansol. Bilang kau telah selesai sholat, ayo bergegas berdoa. Ada orang habis salam berjamaah sholat, itu mah yang lain pada Allah mantas salam, dia Allah mantas jalan. Kabur aja, dia ndak mau doa, ndak apa, songong banget sama Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung aja pergi dari masjid, ndak pakai doa dulu, langsung kabur aja. Itu orang yang kabur tuh ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Itu pada waktu kaburnya dalam keadaan gedek atau biasa-biasa saja? Hah? Katanya tadi gedek diusir tadi. Hah? Ini sama. Allah undang kita, hayya 'alas sholat, ayo pada datang. Hayya 'alal falah, kami berikan kebahagiaan. Allah bagi begitu banyak menu buat manusia menjadi bahagia. Rahmat ditebarkan banyak. Ketika Rasulullah ditanya, ayyud du'a yasma', kapan doa yang paling diijabah ya Rasul? Salah satu jawabnya, dubura kulli sholat, habis sholat. Maka doa dulu habis sholat, doa. Ini ada kita, orang doa, imam doa langsung kabur aja. Dalam keadaan gedek nggak? Enggak, biasa aja. Kalau kita sadar gedek lah, diusir sama Tuhan, lu nggak boleh lama-lama di sini, pergi. Begitu. Nggak boleh akrab dengan Allah kok. Dia biasa saja. Ini karena tidak mengerti qiyamuhu bi nafsi. Kalau dia mengerti betapa kita butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala, butuh. Ada kalanya kita sama artis nurut. Ayo tangannya diangkat tinggi. Sama kiai suruh doa, nggak mau tangannya begini aja. Kiai mau doa orang begini, nggak mau begini aja. Mau ngapain? Kesalahan ngamalin hadis Nabi dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah lam yarfa' yadayhi inda du'a. Aku belum pernah lihat Rasulullah mengangkat tangannya ketika doa. Tidak mau dia. Hadisnya sahih. Padahal itu pada waktu khutbah Jumat Nabi, ada khutib Jumat, pada waktu doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat, tangannya begini khutib. Sahabat itu paling alim tentang Islam dan paling takut kepada Allah. Ketika ada kesalahan kecil langsung ditegur. Khotibnya doa ngangkat tangan pada waktu Jumat, langsung bangun Sayyidina Anas bin Malik. Kalau bahasa kasar kitanya, karena sahabat mahalus bahasanya, kalau bahasa kita kasar, khotib, Rasulullah seumur-umur saya belum pernah lihat Rasulullah kalau lagi khutbah ngangkat tangan kalau doanya. Adapun jamaah disuruh ngangkat tangan. Khotib tidak pernah ngangkat tangan Rasulullah itu pada waktu lagi khutbah. Bukan maknanya kita kalau doa enggak ngangkat tangan. Lah Rasulullah kalau doa ngangkat tangan terus, itu mendak mau muslim. Kiainya ma Allahumma dia mau begini aja. Kalau mau artis saja, tangannya kata lebih atas lagi dia nunggu. Jadi kayaknya Islam tuh kayak begitu dia. Ini dia belum mengerti qiyamuhu bi nafsi. Itu udah jam 1 itu kan belum selesai. Ini baru 3 baris kita. Ini yang kita bingung sebetulnya kajian kita ini lari-lari ngeraminya. Kesimpulannya jamaah sekalian yang mulia, pertama, wajib menurut akal. Allah Subhanahu wa taala bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Akal sehat tidak mengerti kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Kedua, muslim yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat qiyamuhu bi nafsihi. Allah tidak butuh kepada yang lainnya segalanya termasuk kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh. Ini muslim wajib yakin. Kalau tidak yakin, imannya tidak sah. Kalau dia yakin, imannya sah. Yang ketiga, setelah kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamu binafsi, Allah tidak butuh kepada yang lainnya,
justru yang lainnya butuh kepadanya, maka muslim tidak mau jauh-jauh dari Allah dalam setiap problem hidupnya, maka dia selalu pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen dekat. Yakini kalau ada pabrik bikin gembok pasti ama kuncinya, kuncinya. Toko bangunan jual gembok pasti ama kuncinya. Kalau ada toko bangunan jual gembok enggak ama kuncinya, mau beli nggak? Ada teman kita ngasih gembok enggak ama kuncinya, kita mau ambil nggak? Kagak, kita ambil aja dah, lemparin nama dia, kurang ajar sama dia. Ngasih gembok gimana bukanya? Kalau Allah bikin problem untuk kita, yakini Allah tahu kuncinya. Maka muslim jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh. Bila kita ada problem dalam hidup kita, yakini problem ini Allah Subhanahu wa taala yang nyipta agar supaya kita akrab dengan Dia. Di malam hari jangan ngorok mulu, ngakunya susah tapi ngorok mulu kalau malam. Di mana-mana orang susah mau bukan ngorok, melek. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, tapi ada kalanya kita lupa dengan itu. Maka karena itu perlulah kita memantapkan akidah kita betapa Tuhan kita tidak butuh sama segalanya, tidak butuh sama ibadah kita, justru kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu kita butuh sama rahmatnya, kita butuh sama ampunannya, kita butuh sama kasih sayangnya, kita butuh sama lutufnya dan segalanya. Ya Rabb, kalau kita enggak ditutupi oleh kasih sayang Allah, bini kita ogah punya laki kayak kita kelakuannya, kalau di luar ternyata begini-begini mulu. Bos kita kalau tahu, kalau nggak ada bos kita main soliter, presale mulu di komputer, main gadget mulu, oh dipecat kita. Untung Allah dengan lutufnya menutupi segala kesalahan kita sehingga Dia memandang baik terus sama kita. Ini semuanya murni semata-mata lutuf kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qiyamuhu binafsi. Walhasil muslim jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau pengen urusannya diberesi sama Allah Subhanahu wa taala. La tutalib rabbaka bi ta'khuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'khuri adabika. Jangan tuntut Tuhan kalau telat memberi, tuntut diri kita yang banyak kurang sopannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekelumit ini karena batas waktu sampai jam 1 lewat 5 menit. Adana wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ada yang bertanya, kami persilakan pada jawab. Ada Pak? Kalau ada katakan guru. Pak Jawan tanya Pak. Wah nggak ada. Nah Doanya. Satu. Oh iya Pak. Ada ini. Pak Ustaz, tadi disebutkan salah satunya Allah tidak butuh tempat. Terus mau dijelaskan mengenai penerjemahan arti Allah bersemayam di arsy. Iya, itu sebelumnya ada ayat di dalam surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu di atas aras beristiwa. Begitu dulu sebelum kita ngomong terjemah. Istawa ini artinya apa? Di dalam kitab Izalatus Subuhan tentang lafaz-lafaz atau ayat-ayat yang multi tafsir, ayat-ayat subhan, ayat mutasyabihat. Sebab Al-Quran ada 2 ayat, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Maka Ar-Rahmanu al-arsy istawa termasuk dalam kelompok ayat mutasyabihat. Rahman itu di atas aras beristiwa. Istawa ini maknanya banyak. Seperti lafaz beruang. Lafaz beruang ini, kata beruang itu artinya banyak. Beruang itu artinya bisa yang di Ragunan. Beruang itu artinya bisa banyak uang. Beruang itu bisa artinya banyak ruang. Itu beruang. Ini 3. Mana ini? Lah tergantung. Kalau yang ngomong orangnya orang Ragunan, berarti beruang ini maksudnya tuh.
Namanya begitu. Jadi jangan kita batasi. Harus lihat konteks siapa yang bicara. Begitu. Istawa maknanya banyak, Bapak. Satu, maknanya istawa bersemayam, duduk. Satu. Dua, istawa menguasai. Menguasai maknanya. Ini ada 22, bisa dilihat dalam Izalatus Subuhat. Saya mau singkat di dua ini aja. Duduk dan menguasai. Kalau yang disebut Belanda menduduki Indonesia, duduk ya? Duduk. Belanda tuh duduk. Maksudnya apa itu? Menguasai. 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 Begitu, menguasai maksudnya. Maksudnya menguasai. Itu begitu. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa tuh arsy? Arsy itu adanya di langit yang ketujuh. Saya mau tanya, arsy ini makhluk Allah bukan? Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Baik. Arsy ciptaan Allah. Kira-kira arsy dan Allah duluan mana? Duluan Allah. Jadi duluan Allah. Sebelum duduk di arsy, Allah duduk di mana? Duduk di mana? Duduk di mana ya? Aduh. Bagaimana nggak tahu tuh? Islam itu agama yang jelas. Bukan agama yang nggak tahu. Jelas. Itu agama Islam. Begitu. Bagaimana dengan ayat? Sebelum itu saya terusin. Itu kan pertanyaan satu ya dari saya. Pertanyaan itu jawabannya. Yang kedua, ada ayat dalam Al-Quran, فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Bila hambaku bertanya tentangku, aku tuh dekat. Dalam surat yang lain, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Aku lebih dekat, sedekat urat leher. Begitu kata Allah. Jadi kalau aras itu adanya di langit yang ketujuh terus, masih terus. Kira-kira kalau kita berdoa dari sini sampai Jawa, nyampe nggak ya suara kita ya? Pakai mic ini, nyampe nggak? Jadi kita doa, siapa yang dengerin? Tuhan jauh banget. Nggak kedengeran. Jauh pakai ini aja agak nyampe. Aras itu. Tadi sampai Jawa aja agak nyampe nih ya ke Jawa. Dan nyampe di taruh rumah saya juga agak nyampe juga ya. Begitu. Bagaimana dengan ayat Walladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Dialah Tuhan di langit, Tuhan di bumi, Tuhan. Bagaimana dengan ayat-ayat itu? Tuh ayat. Jadi Al-Quran itu jangan sepotong yang harus kita baca. Kalau kita sepotong repot. Begitu. Maka kata Imam Al-Bajuri, mungkin nanti kita di depan kita bisa bicarakan. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jauharut Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu awfawil walum tanziha. Bila mana ada nas Al-Quran, bila mana ada teks Al-Quran atau ada teks hadis Nabi yang memberikan kesan kesamaan Tuhan dengan makhluknya, sama Tuhan dengan makhluknya, maka harus diproses. Kayak tadi duduk katanya, duduk lah dudukan begini ya. Kalau duduk begini kan kayak manusia ya, ditempelin pantatnya. Yang kayak begini berjisim. Udah kelewat sebut udah ngaji wujud ini penjabarannya. Dan pada mau ke level khawadisi juga udah kita jabarin. Ini mengulang lagi pertanyaan ini. Maka setiap ayat-ayat yang mengandung tentang kesamaan Tuhan dengan makhluknya, maka proses pertama adalah ditafsiri. Lihat tafsir ayat itu, mana yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikata Allah tuh duduk di aras, ama Allah menduduki aras, yakni menguasai aras. Jadi Allah menguasai bumi langit, bukan ini saja, tapi aras juga dikuasai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana yang paling enak dalam pikiran saudara? Itu yang paling enak, nggak puyeng. Kalau Qur'annya mah benar. Jadi jangan sampai kita kayak anak kecil. Begini kayak anak kecil, saudara. Ada anak kecil dibeliin pici oleh mamanya. Ukuran picinya nomor 5, nomor picinya. Palanya nomor 7. Muat nggak? Nggak muat. Ini bocah kemudian pergi ke dapur nyari pisau. Dikerok dia punya pala. Maksudnya biar supaya picinya muat.
ini bocah benar apa salah nih? Benar apa salah nih? Hah? Hah? Artinya gini, tindakan ini nih, tindakannya, sikap ini nih benar apa salah nih? Benar apa salah? Salah. Yang benar bagaimana? Nah, lapor aja sama ibunya, minta ditukar dengan nomor 7. Bila ada ayat Al-Quran nggak dimengerti oleh otak kita, jangan diperkosa tuh Al-Quran. Tapi kita tanya sama ulama, ini maksudnya bagaimana? Begitu. Dan panjang, tidak cukup dalam jangka ini kita paparkan. Mungkin harus satu kajian tersendiri. Kita baca surat Toha ayat 5 agar kita bisa paham dengan betul-betul paham. Tidak bisa, sebab saya butuh waktu 1 jam dalam paparan ini, paling minim repot kita. Kasihan jamaah pikirannya, bosnya marah-marah, nanti nggak kerja, nanti lain waktu. Walhasil kita harus bedah itu ayat. Bukan itu saja, bagaimana dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan makhluk. Mengapa kita kata Allah duduk di aras? Maka wajar, gara-gara dia bilang duduk di aras, orang berkata terserah yang di atas, emang aras di atas. Ini gara-gara, nah ini harus belajar tauhid sebelum belajar sholat, belajar ini, belajar itu, karena takwa kayak puasa. Kita disuruh takwa. Apa sih takwa? Waktu Jumat suka bilang, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini harus dijabarin. Bagaimana kita mau mematuhi perintah Allah kalau Allahnya belum tahu? Bagaimana kita mau menjauhi larangan Allah kalau Allahnya belum kita kenal? Mau tidak mau, muslim harus belajar tauhid, dan tauhid. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang tanya nih Mas, satu. Kalau nggak ada ya kita tutup doa. Baik, kita baca Fatihah. Duduk kita di majelis ilmu mengisi hari-hari Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, dan sehingga mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki kita yang halal buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang panjang untuk taat kepadanya. Allah angkat derajat kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang soleh dan soleha, mengenal Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, hormat dan patuh kepada kita orang tua. Duduk-duduk kita di majelis ilmu mudah-mudahan menjadi sabab orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Senantiasa Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan kepada mereka. Orang-orang tua kita yang masih hidup, dengan kita duduk di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang sempurna kepada mereka, memanjangkan umur mereka untuk taat kepada Allah, memudahkan segala urusan-urusan mereka. Akhir hayat kita moga dianugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina Sayyidina Rasulullah ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma ta'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rizq ummata sayyidina Muhammad. Allahumma iftah ummata sayyidina Muhammad.
Muhammad. Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad. Allahumma kshif an umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an umat Sayyidina Muhammad. Ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, ya mufarriju farrij, farrij anna humumana wa humumana bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ashabi Sayyidina Muhammad wa atba'i Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb Sayyidina Muhammad, ij'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami' amalina wa tamim taqsirana ya Allah, wa tamim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala Rasul Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian. Pengumuman hari ini diperoleh berusaha Rp367 yang akan digunakan untuk sholat mandu dengan Islam. Terima kasih atas Islamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.